melihat fenomena Jokam selama akhir ini memang sungguh aneh dan juga mengejutkan. Saya cukup miris melihat kejadian-kejadian yang terjadi pada Jokam di akhir-akhir ini. Mulai dari kasus Majenang yang cukup alot sehingga Jokam harus menerima kekalahan karena memang mereka tidak kuat buktinya, mereka tidak kuat hujahnya, sehingga gampang sekali dikalahkan oleh umat Islam dalam kasus perebutan tanah wakaf. Ditambah lagi dengan kasus pembunuhan seorang mubalek tugasan di Indramayu yang dilakukan juga oleh seorang mubalek setempat yang jelas motifnya adalah wanita. Nah, sehingga membuat geger Jokam atau warga LDI di sana. Kemudian kasusnya sekarang juga sudah di BAP dan sudah siap masuk ke persidangan. Ditambah lagi kasus di Kerawang di mana orang-orang Jokam LDI 354 ini mempersekusi sebuah keluarga yang sudah keluar dari pemahaman takfiri Jokam LDI 354 itu, yakni mereka adalah keluarga dari Bapak Zubaidi Umar atau keluarga dari Ustadz Yayan Singapura. Ini saya melihatnya sungguh mengelus dada sekali ya, karena nggak biasanya Jokam langsung membuat kasus dengan berantai seperti ini. Ini kayaknya semacam Allah akan menampakkan mereka itu adalah orang-orang yang berdiri tegak di jalan yang salah. Jadi dengan adanya kasus-kasus yang ada itu bukannya mereka introspeksi, justru malah menambah kasus-kasus baru yang justru malah membuka kedok mereka. Dan biasanya dari para pengurus itu, dia melihat-lihat dulu siapa pelakunya. Kalau pelakunya hanya seorang MT mubalek tugasan yang tidak punya nilai jual bahasanya, tidak punya posisi yang strategis, apalagi lemah finansial, mereka akan tinggalkan. Tapi kalau pelakunya itu orang yang terpandang di kalangan mereka, kuat dari finansial, mereka akan rame-rame untuk membelanya, gitu. Jadi serba aneh lah, serba lucu sekali kehidupan di dalam Islam Jamaah Jokam 354 ini. Dapur kejadian kemarin itu, Daeng, ya itu karena satu, rumah Haji Toto atau Pak Haji Ahmad Suparyanto ini selaku mantan Jamaah Jokam LDII itu betul-betul satu komplek besar di Masjid LDII. Jadi kanan kiri itu mayoritas semuanya adalah orang-orang Islam Jamaah LDII. Gitu. Nah, kemudian anaknya beliau ini kan yang kecil itu sering berinteraksi dengan teman-teman yang lain yang juga di situ masih LDII. Nah, gitu. Karena anak kecil kan tidak tahu apa itu hijrah keluar dari aliansi. Mereka nggak paham. Yang mereka tahu adalah bermain bersama dengan teman-teman yang lain. Sang mubalek ini nggak terima gitu loh. Kalau misalkan anaknya Pak Haji ini mau bergabung dengan mereka, bahkan melontarkan kata bullying, ya, yaitu kafir. Nah, anak polos ini melaporkan kepada orang tuanya bahwa dia oleh Mas Mubalek, Mas Irsyad ini, Mas Irbat ini dikatakan kafir. Nah, akhirnya bagaimana? Ya, orang tuanya nggak terima, kemudian mengadukan ini ke aparat setempat, termasuk dimediasi oleh Bapak Babin Kamtibmas dan juga Bapak Lurah setempat. Karena ini masuk dalam kategori penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan secara individu atau personal. Bahkan bisa dikatakan sebagai tindakan kekerasan verbal yang harus betul-betul diusut dan berdampak buruk apabila dibiarkan bagi anak-anak yang lainnya, wabil khusus anak-anak mantan jamaah Jokam. Demikian, Daeng.